Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas 4 ulama besar yang pernah dipenjara penguasa zalim. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Beberapa ulama terdahulu pernah diterpa cobaan hingga pada akhirnya ditahan dan dipenjara karena menentang penguasa saat itu. Meski begitu, terpaan masalah itu sekalipun tidak membuat mereka jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tetap berjuang dengan berbagai karya-karyanya demi kemaslahatan umat muslim. Berikut kisahnya. Imam Abu Hanifah. Imam Hanafi yang juga disebut Abu Hanifah memiliki nama asli Nu'man bin Sabit bin Zuta bin Mahan At-Taimi. Ia lahir di Kufah, Irak pada 699 Masehi. Imam Hanafi saat masih kecil sering mendampingi ayahnya berdagang sutra. Hal ini sering membuatnya mampir ke Masjid Kufah. Di sana ia sibuk menghafal Al-Quran dan ribuan hadis Nabi dalam waktu yang tak lama. Sahabat Pena Pencari Hikmah, ia sering terlibat berdialog tentang ilmu kalam, tauhid, dan metafisika. Ia pun menghadiri banyak kajian hadis dan periwayatannya untuk meningkatkan ilmu agamanya. Bahkan saking hebatnya, Imam Syafi'i pernah memujinya. Barang siapa belum membaca kitab-kitab Abu Hanifah, maka ia belum memperdalam ilmu, juga belum belajar fikih. Kecerdasan dan kehebatan Imam Hanafi rupanya didengar salah seorang menteri Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Suatu ketika Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur membutuhkan seorang hakim. Sang menteri pun menyodorkan nama Imam Hanafi. Sahabat Pena Pencari Hikmah, berbekal optimisme yang tinggi bahwa tidak akan ada yang menolak tawaran yang diberikannya, Khalifah mengutus seseorang menemui Imam Hanafi untuk menghadapnya. Khalifah ternyata malah kaget ketika Imam Hanafi menjawab, "Aku akan istikharah terlebih dahulu, meminta petunjuk kepada Allah. Jika hatiku dibuka, maka akan kuterima. Jika tidak, maka masih banyak ahli fikih lain yang dapat dipilih oleh Amirul Mukminin." Waktu telah berjalan lama, tetapi Imam Hanafi tak kunjung menghadap Khalifah. Khalifah pun mengutus lagi seseorang memintanya menghadap. Imam Hanafi pergi menghadap dan menolak jabatan sebagai hakim. Khalifah tidak menyerah begitu. Ia bahkan bersumpah agar Imam Hanafi menerima jabatan sebagai hakim. Namun Imam Hanafi tetap bersikeras menolaknya. Setelah berdebat lama dan Imam Hanafi tetap menolak, Khalifah pun tersinggung. Ia memerintahkan pengawalnya mencabut Imam Hanafi 100 cambukan dan dijebloskan ke jeruji penjara. Selang beberapa hari, Khalifah ditegur kerabatnya, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Anda telah mencambuk diri Anda dengan 100.000 pukulan pedang." Khalifah pun segera memerintahkan pegawainya membayar 30.000 dirham sebagai ganti deritanya. Khalifah membebaskannya dan memulangkan Imam Hanafi. Di luar perkiraan Khalifah lagi, ternyata Imam Hanafi menolak ganti derita yang ia bayar. Khalifah makin marah. Khalifah memerintahkan menjebloskan lagi ke penjara. Hanya saja, para menteri mengusulkan supaya Imam Hanafi segera dibebaskan. Ia cukup dijadikan tahanan rumah saja, dilarang duduk bersama masyarakat atau keluar dari rumah. Selang beberapa hari setelah menjalani tahanan rumah, Imam Hanafi terkena penyakit. Makin lama makin bertambah parah. Akhirnya ia wafat pada usia 70 tahun. Berita kematiannya segera menyebar. Salah seorang ulama Kufah berkata, "Cahaya keilmuan telah dimatikan dari kota Kufah. Sungguh mereka tidak pernah melihat ulama sekaliber ia selamanya." Sahabat Pena Pencari Hikmah, sebelum wafat sang imam berwasiat agar jasadnya dikuburkan di kuburan Al-Khairazan. Pada masa Turki Utsmani, sebuah masjid di Baghdad dideklarasikan untuk sang imam. Masjid tersebut dinamai Masjid Imam Abu Hanifah. Sepeninggal beliau, mazhab fikihnya tidak redup dan terus dipakai oleh umat Islam, bahkan menjadi mazhab resmi beberapa kerajaan Islam seperti Daulah Abbasiyah, Mughal, dan Turki Utsmani. Saat ini mazhab Hanafi banyak sekali dipakai di daerah Turki, Suriah, Irak,
Balkan, Mesir, dan India. Imam Maliki, godaan dan cobaan dalam berdakwah adalah sunnatullah yang berlaku bagi setiap penerus risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Warakah pernah mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di awal kenabian beliau, tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa kecuali pasti dimusuhi. Hal yang sama juga dialami oleh Imam Malik, dan ia tegar menghadapinya. Demi sampainya kebenaran di hadapan para penguasa, Imam Malik harus menghadapi siksaan tangannya putus oleh penguasa. Al-Fadli bin Ziyad pernah bertanya kepada Ahmad bin Hanbal, siapa yang memukul Imam Malik rahimahullah? Imam Ahmad menjawab, penguasa dalam masalah talak orang yang dipaksa. Bila tidak membolehkannya, maka mereka memukul beliau karena hal tersebut. Khalifah ketika itu ialah Abu Ja'far. Ia melarang Imam Malik rahimahullah untuk menyampaikan hadis, laisa ala mustakrihin talaq. Talak tidak berlaku bagi orang yang dipaksa. Akan tetapi beliau tetap menyampaikan hadis tersebut kepada umat. Wali kota Madinah ketika itu Ja'far bin Sulaiman memanggil beliau dan menyiksanya dengan cemeti dan menarik tangan beliau hingga putus. Inilah gambaran perasaan Imam Malik rahimahullah ketika berhadapan dengan para penguasa, sebagaimana yang beliau katakan, setiap aku menghadap penguasa, maka Allah mencabut kebesaran penguasa itu dari dadaku. Artinya, tidak ada rasa takut pada dirinya untuk menyampaikan dan mempertahankan kebenaran. Sikap mulia itulah yang menghantarkan beliau kepada derajat yang tinggi di antara kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan padanya, maka Allah akan mengujinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu. Ketika seorang mukmin diuji dan sabar serta mampu mengambil hikmah, ia akan beristighfar. Ia tidak akan menyibukkan diri dengan mencela orang yang memusuhinya. Ia tahu bahwa Allah Maha Adil. Ia akan memuji Allah atas keselamatan agamanya dan tahu bahwa hukuman di dunia lebih ringan dan baik baginya. Imam Syafi'i, nama besar Al-Imam Mujtahid Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i, terdengar menggaung di negeri-negeri Islam. Kehebatan beliau dalam berhujjah dan berdebat tak tertandingi, sehingga memunculkan banyak tokoh dan pembesar yang iri dan hasad akan kepopuleran beliau. Di antara yang ingin menghancurkan karir Imam Asy-Syafi'i adalah seorang yang bernama Mutarrif bin Mazin, seorang pembenci akut Imam Syafi'i. Dialah yang memfitnah dan melaporkan pada Khalifah Harun bin Rashid bahwa Imam Syafi'i terlibat dalam rencana merongrong kekuasaan Khalifah. Akhirnya Imam Syafi'i ditangkap, tangan dan kakinya diikat dengan rantai, diarak di jalanan sebagai seorang yang tertuduh melawan kekuasaan negara. Orang yang diutus Khalifah Harun al-Rashid untuk menangkap Imam Syafi'i bernama Hamad al-Barbari. Imam Syafi'i ingin dipermalukan di depan pengagumnya bahwa ia ternyata bukan seorang ulama, namun seorang perongrong negara. Itulah pesan yang disampaikan dari pemborgolan Imam Syafi'i. Beruntung, Imam Syafi'i dihadapkan di hadapan seorang khalifah yang cerdas dan bijaksana. Tuduhan bahwa beliau seorang yang terlibat sebagai bagian dari Syiah Rafidah yang diduga merencanakan konspirasi perlawanan tidak terbukti dan kemudian dilepaskan. Imam Syafi'i dihadapkan pada pemimpin negara yang cerdas. Sekali lagi, pemimpin negara yang cerdas dan bijaksana, bukan pemimpin yang menuruti hawa nafsunya. Akhirnya, fitnah itu terselesaikan. Peristiwa lainnya, ketika Imam Syafi'i tiba di Mesir, rakyat Mesir berbondong-bondong menyambut kedatangan imam besar tersebut, hingga memunculkan kecemburuan dari para pemimpin pejabat di sana dan ulama-ulama su'u yang khawatir tergeser pengaruh mereka. Mereka pun merencanakan ingin membunuh Imam Syafi'i. Lantas Imam Syafi'i yang menyadari hal itu mengatakan, mereka menginginkan kematianku, sedangkan kematian merupakan jalan setiap manusia, bukan hanya jalanku.
Sahabat pena pencari hikmah, begitulah sejarah mengajari kita. Akhirnya sejarah mencatat Imam Syafi'i tetaplah mulia di sisi Allah dengan kebenaran yang beliau pegang. Hari ini semua orang berbangga menjadi pengikutnya. Sedangkan bagi para pembencinya, adakah hari ini orang yang berbangga menjadi pengikut Mutarrin bin Mazin? Jangankan menjadi pengikutnya, sejarah pun menghilangkan namanya dari nama orang-orang mulia dan tidak lagi dikenal melainkan sebagai seorang yang jahat akal bulusnya. Nanti kita kelak ingin dikenal sebagai apa oleh anak cucu kita? Pengikut kebenarankah atau orang yang bungkam dengan ketidakadilan? Semoga Allah senantiasa mencurahkan taufik dan kasih sayangnya kepada kita. Amin Allahumma amin. Imam Ahmad adalah teladan dalam hal kesabaran dalam memegang prinsip kebenaran. Murid Imam Syafi'i ini tidak gentar menghadapi celaan orang yang mencela, siksa yang mendera, sehingga gelar imam pun sangatlah layak baginya. Sahabat pena pencari hikmah, ulama ini dimusuhi oleh Khalifah Al-Mu'tasim, Al-Makmun, dan Al-Wasiq dengan ancaman penjara, pengusiran, dan pembunuhan. Bahkan seluruh penduduk negeri dan para ulama sejamannya meninggalkan beliau tanpa mampu memberikan pertolongan yang berarti. Namun ulama fikih yang bernama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Syaibani Al-Marwazi Al-Baghdadi tidak sudi mengabulkan permintaan penguasa yang memaksa bahwa Al-Quran itu makhluk. Jawaban beliau hanyalah yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah, yaitu Al-Quran adalah kalam Allah. Ulama yang dipanggil Abu Abdillah ini tidak menyembunyikan ilmu, tidak pula bertakiyah, tetapi berani menampakkan yang benar yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ia tegas walaupun di hadapan para penguasa yang zalim. Rasulullah SAW pernah bersabda, jihad yang paling disukai oleh Allah adalah mengatakan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim. Putranya Salih bin Ahmad bin Hanbal menceritakan, ketika itu semua manusia ditanya oleh para penguasa dengan sikap mereka terhadap anggapan Al-Quran adalah makhluk. Siapa saja yang membangkang akan dikirim ke dalam penjara. Maka semua manusia menyatakan hal itu kecuali 4 orang. Bapakku Muhammad bin Nuh, Al-Kawariri, dan Al-Hasan bin Muhammad Sujjadah. Namun kemudian Al-Kawariri dan Al-Hasan bin Muhammad mengikuti para penguasa tersebut hingga tinggal 2 orang yang tetap pada pendiriannya, yaitu bapakku dan Muhammad bin Nuh. Imam Ahmad pun dipenjara setelah kematian Muhammad bin Nuh. Siksaan penjara yang begitu keras membuat kawan-kawannya dalam penjara menganjurkan beliau agar bertakiyah di hadapan para penguasa tersebut, sebagaimana yang dikisahkan oleh Muhammad bin Ibrahim Al-Bushanji. Katanya, mereka, kawan-kawan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, menganjurkan beliau untuk bertakiyah. Maka beliau berkata, bagaimana sikap kalian dengan hadis Khabab radhiyallahu an? Inna man kana qablakum kana yunsharu ahaduhum bil minshar la yasudduhu zalika an dinihi. Sesungguhnya orang sebelum kalian ada yang digorok dengan gergaji, tetapi itu tidak memalingkannya dari agamanya. Pantaskah bila kita akan putus asa? Imam Ahmad mengisahkan dirinya. Ketika dibawakan cambuk kepada Al-Mu'tasim, ia berkata kepada Al-Gojonya, majulah kalian. Maka salah seorang di antara mereka mendekatiku, lalu mencambukku 2 kali, kemudian mundur kembali. Berikutnya majulah Al-Gojo lainnya dan mencambukku 2 kali dan mundur. Ketika aku sudah dicambuk sebanyak 17 kali, Al-Mu'tasim berdiri dan mendekatiku seraya berkata, wahai Ahmad, untuk apa engkau mencelakakan dirimu? Sungguh aku sangat kasihan padamu. Sambil menempelkan ujung pedang ke tubuhku, ia berkata, apakah engkau ingin mengalahkan mereka semua? Seorang pengawal khalifah berkata, wahai Amirul Mukminin, nyawanya dalam tanggunganku. Kemudian khalifah berkata, celaka kamu wahai Ahmad, apa yang akan kamu katakan? Aku menjawab,
berikanlah kepadaku sesuatu dari kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya aku akan mengatakan berdasarkan itu. Kemudian khalifah memerintahkan kepada algojonya untuk mencambuk lagi hingga aku pingsan. Dan ketika aku siuman, aku mendapati rantai yang membelenggu tubuhku sudah terlepas. Akhirnya, masih dalam keadaan sakit, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dibebaskan dari penjara setelah 28 bulan beliau ditahan. Begitulah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kegigihannya mempertahankan akidah yang benar menyebabkan harus bersinggungan dengan petinggi Bani Abbasiyah yang berkuasa pada waktu itu. Berbagai intimidasi, siksaan dan teror beliau alami demi mempertahankan prinsip akidah yang telah mendarah daging dalam diri beliau. Hingga akhirnya Al-Mutawakkil memangku jabatan sebagai khalifah Bani Abbasiyah menggantikan Al-Wasik. Rakyat pun bergembira menyambutnya karena beliau dikenal sebagai orang yang cinta terhadap sunnah dan siapa saja yang berpegang teguh dengannya. Khalifah Al-Mutawakkil kemudian memberantas fitnah syubhat yang telah mengakar sejak 3 khalifah sebelumnya. Ia memurnikan kembali akidah umat Islam dari pemikiran dan aliran yang menyimpang dari ajaran Islam. Ia kemudian menulis surat ke seluruh pelosok negeri yang isinya, tidak diperbolehkan seorang pun untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Demikianlah keadaan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah selama terjadinya fitnah. Berkat keteguhan dan ketabahan menghadapi fitnah yang sangat besar ini, akhirnya akidah umat Islam dapat diselamatkan dari penyimpangan dan syubhat. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.